Shalom, damai di hati. Shalom. Terpuji nama Tuhan. Kita kembali bersyukur kepada Dia karena kasih dan anugerah-Nya kepada kita semua. Sampai di malam hari ini kita boleh lagi diberkati-Nya di sepanjang hari ini. Dia sudah memelihara dan memberkati kita. Kini hari ini, hari Kamis 15 Juli tahun 2021, kembali lagi kita Jemaat Gemi Moria untuk beribadah live streaming, beribadah di rumah masing-masing karena kondisi virus COVID-19 kembali lagi kita menjadi pergumulan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Baik kami yang berada di gedung gereja, bahkan seluruh jemaat yang berada di rumah masing-masing, bahkan jemaat Tuhan yang bisa terjangkau dengan suara kami. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Ibadah kolom di rumah masing-masing. Dan di malam hari ini, ibadah kolom akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Hans Syewola, Sarjana Teologi, Master Pendidikan Kristen. Dalam persiapan mengundang jemaat untuk berdiri, mari kita menyanyi bersama-sama dengan lagu Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah dan apa yang seterusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Masih berdiri, kita menyanyi NKB nomor 14. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jemaat disilakan duduk.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Di malam ini ya Tuhan Allah, kembali kami datang bersekutu, beribadah, memuliakan Tuhan Yesus, yakni ibadah kolom, mulai dari kolom 1 sampai kolom 12, karena kondisi penyebaran COVID-19. Masih kami rasakan, tapi kami percaya, kami terus diberkati, tidak menjadi halangan. Kami tidak beribadah. Dan oleh karena itu Tuhan, lewat persekutuan malam ini, kiranya Engkau boleh layakan kami semua. Engkau boleh kuduskan kami semua. Karena kami menyadari, kami masih berbuat dosa. Kami masih banyak melakukan kesalahan. Apapun itu bentuknya. Baik dalam pikiran, perasaan, perkataan maupun tindakan. Yang kami buat di rumah ataupun di luar rumah. Di tempat kerja masing-masing kami. Dan kami tahu itu melanggar kehendak Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang mengaku beriman. Mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami sadari, kami akui dengan jujur. Karena itu Tuhan, ibadah malam ini, kami merendahkan diri dan memohon pengasihan dan pengampunan-Mu. Supaya Tuhan, kami dapat melanjutkan hidup ini. Dan khusus kami dapat melanjutkan ibadah kolom malam ini. Ini doa kami Tuhan. Ini pengakuan kami. Kami sampaikan dengan iman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam unsur berdoa dan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, ya mari orang kembali berdoa untuk memohon penerangan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selanjutnya Tuhan, kami ingin mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu yang segera kami baca dan kami renungkan. Sebagai manusia, kami tidak sanggup untuk melakukannya dengan baik. Selain ada campur tangan dari Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dengan dasar Roh Kudus-Mu
menguasai kami semua. Tidak ada kuasa lain yang akan mengganggu kami, termasuk sarana yang sementara dipakai untuk memuliakan Engkau. Supaya semua jemaat bisa mendengar dan kiranya bersama bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Berkuasalah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami baca, kami renung firman-Mu. Amin. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya untuk pembacaan firman di Ibadah Kolom malam ini, ya kembali kita baca dari kitab Perjanjian Baru, yakni dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat-Nasihat. Firman Tuhan ini disampaikan sebagai berikut. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara-saudara jemaat, demikian firman Tuhan. Dan mari kita saat ini mendengarkan renungan ataupun khotbah. Shalom. Damai di hati. Tema khotbah ya malam hari ini ya masih sama dengan ya tema mingguan yang torang so dengar di ibadah minggu yang lalu, yakni etika pengucapan syukur. Saudara-saudaraku, bersyukur adalah tindakan atau perbuatan terima kasih. Orang yang bersyukur adalah orang yang tidak pernah lupa berterima kasih. Bentuk terima kasih kita pada Tuhan, karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang memberikan segalanya, termasuk nafas kehidupan, kekuatan, kesuksesan, dan lain-lain. Saudara-saudaraku, setiap orang pasti ingin sukses. Dan setiap kesuksesan yang kita raih harus berdasarkan kerja keras. Seperti bacaan kita ya saat ini.
Karena kita percaya kerja keras akan menghasilkan kesuksesan, dan dari kesuksesan akan membuat kita tidak lupa bersyukur. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus lewat pengajarannya mengingatkan kita dengan nasihat-nasihatnya. Antara lain, untuk kiranya orang boleh dengar, ya boleh orang renungkan, dan harapan ya kita bisa berlakukan dalam kondisi kehidupan orang yang saat ini ya sementara ya berada dalam situasi yang sulit. Yang pertama, ya orang diingatkan oleh Rasul Paulus untuk tetap menghormati dan menghargai mereka yang bekerja keras. Ya tidak saya akan sebut, tapi saya percaya ya kondisi sekarang ini semua Somalendong, baik pemerintah, ya dokter, perawat, medik, ya semua yang memberi diri untuk berjuang, ya ada tim gugus dan lain sebagainya, ya mari torang ya menghormati dan menghargai ya mereka semua. Ya berikut yang kedua, ya kita diingatkan lewat ajaran ya Rasul Paulus, ya orang harus hidup selalu damai seorang akan yang lain. Sudah jo tambah-tambah urusan. Yang ketiga, berani menegur orang yang hidup tidak tertib. Ya apalagi sekarang Kang, orang mesti berani. Yang nyendak pakai masker, yang mungkin dia tidak mau untuk divaksin, dan juga yang orang Manado bilang pandang enteng, ada yang percaya, ada yang tidak dengan ya COVID ini. Tapi kenyataan membuktikan, apalagi kita Kang, mungkin jemaat so tahu, ya keluarga saya dan saya ini penyintas ya COVID-19. Usahakan janganlah ya seperti kami. Bayangkan hampir 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Ya karena kan jemaat so tahu, ya kalau kita dengan istri memang ya cuma tuh 2 minggu 14 hari. Tapi itu anak-anak, aduh kasihan. 3 kali swab, ya khususnya tuh anak bungsu. Ya kalau tuh yang tua, tuh Nino itu, swab yang kedua, DP hasil tidak jelas, jadi mesti ulang. Jadi artinya, ya sekarang ini, ya saya yakinkan kepada jemaat, tuh COVID ada. Apalagi sekarang Kang, aduh lebih luar biasa. Dulu terkonfirmasi 10.000 so rasa banyak. Sekarang kalau kita lihat, so menyentuh 30.000 lebih. Dan ini mengkhawatirkan. Ya karena itu saya berani untuk menegur jemaat. Ya mari torang sikapi sesuai dengan kebenaran firman, ternyata torang juga harus berani menegur orang yang hidup tidak tertib. Berikut yang keempat, dalam kondisi ini mari torang menghibur orang yang tawar hati. Jadi jangan kasih tinggal kalau orang tahu ada jemaat, ada torang keluarga yang positif, ya mari torang ya jadi penolong, paling kurang torang doakan mereka. Yang kelima, membela orang yang lemah. Yang keenam, sabar terhadap semua orang.
Yang ketujuh, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedelapan, mengusahakan yang baik bagi semua orang. Ya, saya percaya sekarang sebenarnya yang penting dalam kehidupan orang Kristen, orang lakukan kebaikan. Jangan orang berpikir negatif, apalagi berbuat tindakan yang tidak baik kepada orang lain. Bagi saya orang, ya segera menghentikan kalau ada pikiran apalagi perbuatan yang negatif yang tidak baik untuk orang lain. Ingat, Tuhan semua datang ini. Yang kesembilan, jadi ajakan bagi orang, ya sesuai dengan konteks firman Tuhan tadi, bersukacitalah senantiasa. Yang ke-10, tetaplah berdoa. Yang ke-11, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, dalam situasi dan kondisi apapun, berdoa, bersukacita, dan mengucap syukur. Itu satu paket bagi orang Kristen untuk laksanakan dalam hidup. Segera, jangan tunggu. Berikut yang ke-11, jangan padamkan roh. Kiranya Roh Kudus yang terus menjadi sumber kekuatan bagi orang. Karena itu mari orang tetap hidup dalam perkenanan Roh Kudus. Kurangi jo yang sering mungkin orang anggap orang kuat, orang mampu. Tu COVID kuat, nyanda ada atau kita kuat pe imun kuat. Jangan. Mari orang robah, orang tetap taruh hidup kita dalam kuasa Roh Kudus. Berikut, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Kalau orang jujur, kenyataan sekarang ini memang sudah dinubuatkan kan. Bahkan pun tanda-tanda akhir zaman, itu kan merupakan juga nubuatan untuk konteks orang hidup sekarang ini. Orang liah, tu perang, tu bencana, penyakit khususnya ini COVID ini, ternyata memang sudah dinubuatkan oleh pendahulu orang, nabi-nabi, para rasul. So disampaikan murid-murid juga Tuhan Yesus sampaikan tanda-tanda akhir zaman. Jadi jangan orang anggap rendah. Nubuat-nubuat ataupun sekarang khotbah-khotbah atau renungan-renungan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan lewat media-media juga, lewat ibadah-ibadah juga. Jangan sampai cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jangan. Berikut, orang pun diajak untuk bisa menguji segala sesuatu. Tentunya dengan roh dan pegang yang baik. Pegang yang Tuhan suka. Dan terakhir, yang ke-15 ini kalau kita catat. Mendesak ini urgent orang lakukan. Jauhkan diri dari segala kejahatan. Ya boleh jemaat orang bangun komitmen malam ini. Orang harus segera hidup sesuai kehendak Tuhan. Jauhkan dari segala kejahatan. Saudara-saudaraku, nasihat kiranya menjadi acuan dalam hidup orang. Bukan sekedar dipahami, dimengerti, tapi kiranya benar orang lakukan dalam realita kehidupan sekarang. Karena dengan menghargai setiap nasihat, sama halnya kita sudah menghargai dan menghormati Allah, Tuhan Yesus dalam kehidupan masing-masing kita. Orang yang menghargai dan menghormati Allah adalah orang yang siap dibentuk dan ikut pada aturan yang dikehendaki Allah, termasuk dalam hal bersyukur. Dan nasihat-nasihat tadi merupakan etika bersyukur atau pengucapan syukur bagi orang Kristen. Bulan ini kan, bulan pengucapan syukur. Walaupun informasi yang saya terima, ya ada himbauan ataupun edaran dari
Pak Gubernur Kang, nanti satu kali disulut baking di bulan September. Yang sebenarnya di bulan ini menjadi bulan pengucapan syukur. Apalagi di Gememoria Kang, ya orang so merayakan HUT ke-24 Gememoria. Makanya orang ya kembali diberikan semangat untuk tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, karena kita percaya pasti Tuhan akan diberkati. Karena itu marilah di semua lini kehidupan orang, di sepanjang bulan pengucapan syukur ini, apapun pergumulan yang masih kita hadapi, kita tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kita mau. Sehingga saudara-saudara, etika pengucapan syukur yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan dan Tuhan yang dimuliakan, maka pasti orang pun diberkati. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong orang semua. Amin. Ya baik saudara-saudara, selanjutnya orang akan memberikan persembahan. Ya orang boleh kumpul di rumah masing-masing Kang. Dan mari sementara orang beri, orang menyanyi NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Mari orang kembali berdoa. Mari berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami tetap beribadah. Walaupun hanya lewat media yang Kau telah anugerahkan kepada kami. Tapi kami percaya tidak mengurangi esensi dari arti ibadah itu sendiri. Yakni kami menyembah dan memuliakan Engkau. Dan ternyata ada pengajaran dalam kondisi apapun. Kami harus tetap bersuka cita, berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan suka dan Tuhan kehendaki. Supaya kami tetap hidup. Dan kami tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami doa untuk semua jemaat yang boleh menjangkau ibadah kolom ini lewat berbagai media yang ada atau langsung lewat toah yang sementara disuarakan. Kiranya Tuhan semuanya diberkati. Semuanya tetap ada kemampuan untuk menjalani hidup ini. Walaupun semakin terbatas. Karena kami masih terus diancam oleh penyebaran COVID-19. Tolong kami Tuhan. Kami terus mendoakan. Kiranya segera lalu dari kehidupan kami. Dan kalaupun ini karena ulah kami, karena dosa kami, ampuni dan kasihani kami Tuhan. Supaya kami semakin dekat dengan Engkau. Dan segera menjauhkan perbuatan jahat. Dan hanya melakukan perbuatan yang baik yang Tuhan kehendaki. Dalam kehidupan kami, apalagi kami sebagai orang-orang Kristen yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus.
Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Karena itu untuk program jemaat, walaupun dalam kondisi ini tetap dilaksanakan dan mampu untuk menjawab kebutuhan semua jemaat yang ada di Gemi Moria ini. Terus pakai badan pekerja, majelis jemaat, semua komisi, semua yang memberi diri untuk membantu pekerjaan pelayanan, tak terkecuali. Tetap berikan semangat, tetap ada sukacita melayani. Semua jemaat juga kami mohon Tuhan, mulai dari anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, sampai lanjut usia. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Ekonomi, keluarga, pendidikan anak, masa depan keluarga dan anak, kami taruh dalam nama Yesus. Mudahkan, lancarkan semuanya. Kalau ada yang bergumul karena sakit dan lain sebagainya, dalam nama Yesus, sembuhkan dan jawab segala pergumulan yang dihadapi. Dan khusus kami doakan Tuhan, bagi saudara-saudara kami, dimanapun berada, di Indonesia, di semua negara, lewat kondisi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Apalagi untuk saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan terus pakai pemerintah dan semua yang bertanggung jawab untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Di semua aras, pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, khusus di kota kami ini. Semuanya diberkati, sehat-sehatkan mereka Tuhan. Para pejuang yang ada di depan, dokter, perawat, dan khusus kami doakan untuk program vaksinasi. Kiranya Tuhan Allah, Engkau pun berkati semuanya. Karena ini untuk keselamatan semua orang. Dan karena itu Tuhan kami mohon, kami juga masyarakat wajib untuk vaksin dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Tuhan Allah, di dalam nama Yesus, kami terus menyerahkan perjalanan kehidupan kami hanya dalam tuntunan-Mu. Dan kami mohon Tuhan, Engkau terus pakai kami untuk menjadi Allah Tuhan. Kami telah kumpul persembahan. Karena juga Tuhan berkati, sehingga diolah dipakai untuk membantu pekerjaan Tuhan. Untuk pelayan khususnya di Kolom, di Bipra, kami tahu kondisi ini, ada kerja keras, ada pelayanan ekstra yang harus mereka lakukan. Terus berikan kemampuan, kesehatan, kekuatan kepada mereka Tuhan, perlindungan. Mereka juga jauh dari penyebaran COVID. Tuhan Allah, di dalam nama Yesus, inilah doa kami. Inilah persembahan kami yang boleh kami aktakan dalam ibadah Kolom malam ini. Dan doa-doa jemaat yang pun mungkin sementara disampaikan, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Dan kami mau sempurnakan doa kami ini. Dengan bersama kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskan nama. Makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Dan lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya baik, saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, orang akan tutup ibadah ini. Ya, kembali saya undang orang berdiri. Dan mari orang akhiri dengan pujian bekerja bersama-sama.
bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersehati sekerja. Jangan dengan mulut, hanya hatimu. Takutlah berkata pada yang lemah, angkat perjanjian yang tetap teguh. Rasa sama-sama susah dan senang, kita kamu mau. Untung banyaklah, jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Saudara-saudara jemaat, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Ya, ibadah kolom selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati orang semua, dan saya kembalikan kepada Ibu Penatua Wanita Kaum Ibu. Puji Tuhan, ibadah kolom malam hari ini dari kolom 1 sampai kolom 12. Jemaat Gemi Moria Girian Indah telah terlaksana dengan segala baik. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Hans Syewola, Sarjana Teologi, Master Pendidikan Kristen, yang sudah menata layani ibadah kolom di malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam tugas dan pelayanan, serta memberkati keluarga Wolasupit. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh pelayan khusus dan jemaat dari kolom 1 sampai kolom 12 yang sudah beribadah malam hari ini lewat ibadah kolom di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai penyampaian dari badan pekerja bahwa ibadah hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 tepatnya jam 9 ibadah hari Minggu pagi akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Dori Lantang Luntungan, Master Teologi sebagai Ketua Jemaat Gemi Moria. Dan ibadah kolom hari Kamis pada tanggal 22 Juli 2021 akan dilayani oleh Pendeta Juliet Lugu Mulalinda, Sarjana Teologi. Perlu juga disampaikan bahwa ibadah kolom dimulai tepat 6:30 malam atau pada pukul 18.30. Jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kembali kita diingat-ingatkan bahwa karena meningkatnya
COVID-19 di wilayah khususnya di Kota Bitung, termasuk jemaat di Girian Indah, maka mulai pada hari Rabu tanggal 17 sampai pada tanggal 21, 2 minggu ke depan, maka di wilayah Girian Indah diberlakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, mulai ibadah kolom, ibadah bipra, bahkan ibadah di gedung gereja, mulai besok torang cuma beribadah di rumah dan dituntun dengan ibadah di gereja lewat live streaming. Oleh karena itu ya tuh disampaikan lagi bahwa dalam rangka memutus rantai COVID-19 ini, kita tetap dihimbau untuk mengikuti patuh kepada himbauan pemerintah, torang tetap rajin pakai masker, rajin cuci tangan, dan torang jaga kesehatan, jaga imun kita, sambil kita tetap menjaga iman kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Terima kasih. Selamat malam.